Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, saya akan membahas soal nomor satu dari kuis kewirausahaan, yaitu mengenai analisis studi kasus AirAsia. Yang pertama, pendahuluan. AirAsia adalah salah satu maskapai penerbangan berbiaya rendah paling sukses di dunia. Didirikan pada tahun 1993 dan diakuisisi oleh Tony Fernandes pada tahun 2001. Dengan strategi bisnis yang inovatif, AirAsia berhasil mengubah industri penerbangan di Asia Tenggara. Latar belakang. Pada tahun 2001, AirAsia berada di ambang kebangkrutan dengan utang sekitar 11 juta USD. Tony Fernandes melihat peluang dan mengakuisisi perusahaan ini hanya dengan harga simbolis 1 ringgit Malaysia. Dia mengadopsi model bisnis biaya rendah dan melakukan berbagai langkah strategis untuk mengubah nasib perusahaan tersebut. Pertanyaan. Yang pertama, analisis SWOT AirAsia. Yang pertama, kekuatan, strength. AirAsia memiliki kekuatan utama pada model bisnis berbiaya rendah yang inovatif. Selain itu, kepemimpinan Tony Fernandes juga menjadi kunci kesuksesan. Beliau berhasil membentuk budaya perusahaan yang dinamis dan fokus pada efisien operasional. Yang selanjutnya, kelemahan atau weakness. Salah satu kelemahan utama adalah ketergantungan pada volume penumpang yang tinggi. Selain itu, karena fokus pada biaya rendah, kadang layanan pelanggan dianggap kurang maksimal dibanding maskapai full service. Selanjutnya, peluang, opportunities. Peluang besar terletak pada pertumbuhan kelas menengah di Asia Tenggara yang semakin membutuhkan transportasi udara yang terjangkau. Ekspansi rute domestik dan internasional juga menjadi kesempatan besar bagi AirAsia. Selanjutnya, ancaman atau strike. Ancaman terbesar datang dari persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan bakar, serta regulasi pemerintah yang berubah-ubah. Selain itu, krisis global seperti pandemi juga bisa sangat mempengaruhi industri ini. Nomor 2, inovasi teknologi. Teknologi menjadi tulang punggung strategi AirAsia. Mereka menggunakan sistem pemesanan tiket secara online yang efisien dan platform digital dengan check-in mandiri, pemilihan kursi, dan layanan tambahan. Ini semua membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Mereka juga aktif di media sosial untuk menjangkau konsumen secara langsung. Yang ketiga, tantangan di masa depan. Kedepan AirAsia akan menghadapi tantangan besar seperti persaingan dari maskapai baru dan yang sudah mapan. Yang kedua, kenaikan harga bahan bakar. Yang ketiga, perubahan kebijakan lingkungan dan efisien karbon. Untuk menghadapinya, AirAsia harus terus berinovasi, menjaga efisien, dan mengembangkan layanan berbasis teknologi yang lebih baik. Selanjutnya, nomor 4. AirAsia memastikan standar etika yang tinggi melalui transportasi operasional, pelatihan karyawan, dan kepatuhan pada regulasi penerbangan internasional. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial dan mendukung pengembangan masyarakat lokal. Yang kelima, pelajaran dari kasus AirAsia. Pelajaran utama dari kisah AirAsia adalah keberanian mengambil resiko bisa membawa perubahan besar. Yang kedua, inovasi dan efisien adalah kunci sukses dalam bisnis. Yang ketiga, pentingnya kepemimpinan visioner seperti yang ditunjukkan oleh Tony Fernandes. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu kisah AirAsia membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan penggunaan teknologi yang maksimal,
Sebuah perusahaan yang hampir bangkrut bisa berubah menjadi pemimpin industri. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai calon wirausahawan. Sekian dari saya, Alfian Eka Nugraha. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.